wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dela Nafira, Irfan Agustianus, Saskia Dwi Tania, dan saya sendiri Wifa Rahmayanti. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri sendiri adalah suatu metode penetapan kadar zat berdasarkan hasil oksidasi dengan kalium permanganat atau KMnO4. Titrasi permanganometri merupakan salah satu titrasi redoks. Metode permanganometri didasarkan pada reaksi oksidasi pada ion permanganat. Oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis. Selanjutnya yaitu prinsip titrasi permanganometri. Prinsip titrasi ini adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMnO4 yang paling tinggi dari bilangan oksidasi +7 menjadi +2. Pada awal reaksi ini, terlihat warna merah mantap untuk beberapa saat yang menandakan reaksi sedang berlangsung lambat. Selanjutnya, prinsip dari titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri dilakukan dengan bantuan pemanasan dengan suhu 70 derajat Celcius untuk mempercepat reaksi. Pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain karena KMnO4 sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Sifat dari KMnO4 ini dikenal dengan sebagai autoindikator. Prinsip yang selanjutnya, permanganometri dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat atau KMnO4. Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMnO4 dengan bahan tertentu. Titrasi dengan KMnO4 sudah dikenal lebih dari 100 tahun. Kebanyakan titrasi dilakukan dengan cara langsung atas alat yang dilakukan dengan cara langsung, seperti Fe+, asam atau garam oksalat yang dapat larut dalam dan sebagainya. Selanjutnya, indikator titrasi permanganometri. Kalium permanganat dapat bertindak sebagai indikator, jadi titrasi permanganometri ini tidak memerlukan indikator. Dan umumnya titrasi dilakukan dalam suasana asam karena akan lebih mudah mengamati titik akhir titrasinya. Namun, ada beberapa senyawa yang lebih mudah dioksidasi dalam suasana netral atau alkalis, contohnya hidrasin, sulfit, sulfida, dan tiosulfat. Adapun manfaat permanganometri. Permanganometri ini dilakukan untuk mengetahui kadar dari zat-zat yang bilangan oksidasinya masih dapat dioksidasi. Dalam bidang industri, metode ini dapat dimanfaatkan dalam pengolahan air, di mana secara permanganometri dapat diketahui kadar suatu zat sesuai dengan sifat oksidasi, reduksi yang dimilikinya, sehingga dapat dipisahkan apabila tidak diperlukan atau berbahaya. Kekurangan titrasi permanganometri. Larutan kalium permanganat jika terkena cahaya atau dititrasi cukup lama maka akan terurai menjadi MnO2 sehingga diperoleh reaksi titrasi berupa pembentukan presipitat coklat. Oleh karena itu, penggunaan burat berwarna gelap itu baik. Penambahan KMnO yang terlalu cepat pada larutan seperti H2C2O4. Penambahan KMnO4 yang terlalu cepat pada larutan tersebut yang telah ditambahkan dengan H2SO4 dan telah dipanaskan cenderung menyebabkan reaksi antara MnO4- dan Mn2+. Terus kelebihan dari titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri ini cukup efektif dan mudah digunakan karena tidak memerlukan indikator. Hal ini dikarenakan KMnO4 telah berfungsi sebagai indikator.